Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali dalam channel yang sangat luar biasa, yaitu channel Sejarah Cepu. Pada kali ini kami akan mencoba menampilkan tentang sejarah Mbah Pangeran Penjaringan atau yang dikenal dengan Mbah Balun. Kami dengan tim Sejarah Cepu telah datang mengunjungi berziarah ke sana. Pangeran Penjaringan berlokasi di Desa Balun, Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Untuk itu, sebelum kita menjelaskan secara detail siapakah Pangeran Penjaringan ini, kami ajak untuk melihat video yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel kami Sejarah Cepu. Untuk hari ini kita akan menuju pemakaman Pangeran Penjaringan atau yang dikenal dengan Mbah Balun. Untuk itu kita masuk menuju makam Mbah Balun. Makam Mbah Balun ini terletak di Desa Balun, Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Mudah-mudahan jalan-jalan religi hari ini kita bisa memberikan informasi edukatif kepada pecinta sejarah Cepu untuk bisa mengenal lebih dekat siapa itu Pangeran Penjaringan, siapa itu Mbah Balun yang dikenal oleh masyarakat Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita di jalan-jalan religi sejarah Cepu. Sesuai yang kita sampaikan tadi di awal, di video klip yang awal, kita menyampaikan bahwa disinilah kita di tempat Mbah Balun, Pangeran Penjaringan dimakamkan. Sebelum kita masuk, di sini adalah tempat cuci tangan kita, membersihkan diri sebelum kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam makam Pangeran Penjaringan. Seperti kita ketahui bersama, pecinta sejarah Cepu, Pangeran Penjaringan adalah adik dari Pangeran Benawa di Kadipaten Jipang Palawan. Untuk itu, lebih dekat dan lebih komplit,nya mari ikuti perjalanan spiritual kami dalam jejak sejarah Cepu bersama tim kami. Selanjutnya yang perlu kami beritahu kepada pemirsa pecinta sejarah Cepu, di sini adalah makam Lawang Dipuro. Beliau adalah patih dan mengawal Pangeran Penjaringan, mengawal kehidupan keluarga Mbah Balun untuk menaungi kehidupan sekaligus menjadi patih pembinaan pasukan di daerah Balun ini. Balun adalah kota mandiri di mana Mbah Pangeran Penjaringan memberikan kota yang mandiri. Di situ dengan kiri adalah perkampungan, pondok pesantren sekaligus ketentaraan. Patih Lawang Dipuro menjadikan orang percayaan dari Mbah Balun. Mudah-mudahan dengan kita berziarah kepada Mbah Lawang Dipuro sekaligus memperkenalkan kepada kita sejarah Cepu untuk mengenal siapa beliau. Terima kasih. Baik, kembali lagi. Anda sudah melihat bukan kegiatan kami? Ya, begitulah kegiatannya kami yang kami laksanakan untuk bisa berziarah di situs makam Pangeran Penjaringan
atau yang dikenal dengan Mbah Balun. Sahabat pecinta sejarah Cepu, untuk mengenal sejarah siapakah beliau, kami akan mencoba menceritakan kepada para pemirsa bahwa Pangeran Penjaringan adalah adik dari Pangeran Benowo. Beliau adalah sama-sama putra dari Sultan Hadiwijaya Jagatingkir Raja Pajang. Pangeran Benowo pada waktu itu di masa menjadi Adipati Panolan di Jipang mengalami kehilangan pusaka Keraton Pajang. Karena masa kehilangan inilah para adik-adik dari Pangeran Benawa disuruh datang di Panolan, yaitu Kadipaten Jipang ing Panolan. Ada 5 bersaudara yang hadir di Panolan. Kemudian berbagi tugaslah 5 adik ini untuk mencari pusaka Pajang yang hilang. Dan Pangeran Gusti Anom ataupun yang dikenal dengan Pangeran Penjaringan ini diberikan tugas oleh kakak-kakak dari 5 bersaudara tadi untuk melangkah ke arah utara dari Panolan. Disitulah 5 saudara dari Pangeran Benawa berbagi tugas, dan alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama akhirnya pusaka Pajang segera ditemukan lagi. Apa yang terjadi? Pangeran Benawa sangat berbahagia. Sehingga dalam tugas selanjutnya, kemudian 5 dari keluarga ini pamit undur, tidak mau dalam kadipaten, hidup dalam Kadipaten Panolan ing Jipang. Makanya 5 saudara-saudara ini merantau. Pangeran Penjaringan merantaunya di daerah Ninding. Jadi kalau dari Cepu ini kita ke arah barat. Seperti itu. Di daerah, kalau kita kenal sekarang dengan Kecamatan Kedung Tuban, nanti kita menuju ke utara, menuju ke Gunung Ninding. Dan Pangeran Penjaringan melakukan riadah, tirakat, kemudian mensucikan diri dan mengheningkan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Pangeran Penjaringan akhirnya datang untuk kembali turun dari gunung. Nah, di saat itulah Pangeran Penjaringan bertemu dengan Nyai Sri Katon. Kenapa disebut Nyai Sri Katon? Unik, saudara. Karena Nyai Sri Katon ini istilahnya itu waktu itu dia datang ke daerah Balun, Pangeran Penjaringan itu bertemu dengan sosok wanita yang cantik luar biasa. Tapi begitu didekati hilang. Begitu didekati adalah hilang lagi. Makanya dikenal dengan Sri Kang Katon dan Sri yang hilang. Kadang-kadang datang dan kadang-kadang hilang. Maka dari itulah disebut dengan Nyai Sri Katon. Kemudian karena daerah yang dikunjungi, daerah yang didatangi oleh Pangeran Penjaringan itu adalah daerah Balun, makanya terkenallah beliau dengan Mbah Balun atau Kiai Balun. Nah, daerah karena bertemunya Pangeran Penjaringan dengan Mbah Sri Katon ini, maka di situ ada namanya Balun Sri Katon, dan sekarang jadi gang. Kayak gitu. Kemudian sejarah yang menarik dari Mbah Balun ini adalah beliau setelah menikah dengan ibu Nyai Sri Katon ini adalah membangun sebuah perkampungan yang syarat dengan nuansa Islami. Bekal iman dan bekal Islam dengan pendidikan dari para wali yang masyhur pada waktu itu, yaitu Sunan Kalijogo, beliau menyebarkan bersiar di daerah Balun, membangun sebuah pedesaan yang makmur. Disitulah Balun menjadikan daerah yang berpenghuni dan ramai sekali. Ciri desa yang sudah lama adalah daerah Balun mempunyai lapangan, mempunyai masjid jami,
mempunyai kuburan, dan mempunyai pasar. Balun ada semuanya di situ. Dan Pangeran Penjaringan menjadikan tokoh yang dihormati, tokoh yang disegani, menjadi pimpinan di balun tersebut, sampai Pangeran dengan Sri Katon mempunyai putri yang bernama Nyai Roro Sekar. Kemudian yang tidak kalah penting dalam cerita selanjutnya adalah dalam mengurus kampung ini, Mbah Balun juga dikawal oleh namanya Patih Nawangdipuro. Patih Nawangdipuro adalah seorang patih yang tegas, patih yang santun, dan mempunyai kanuragan yang tinggi. Patih Nawangdipuro adalah pengawal setia dari Mbah Balun. Untuk itu, beliau kemanapun tidak pernah jauh dari Mbah Balun sebagai junjungan beliau. Nah, para pemirsa sejarah Cepu, di saat kita berkunjung di sana, di dalam cungkup makam Mbah Balun ada 3 makam. Satu adalah Pangeran Penjaringan atau Mbah Balun, tepat di tengah-tengahnya. Kemudian di sisi baratnya adalah Nyai Sri Katon. Kemudian sisi sebelah timurnya adalah putrinya Nyai Roro Sekar. Kemudian di luar cungkup ada Patih Nawangdipuro. Dengan 3 makam ini menjadikan masyarakat Balun merasa berbangga karena ada makam waliullah, orang yang sangat dihormati, menjadi paku bumi di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Sahabat pencinta sejarah leluhur, cerita ini adalah sesuatu cerita yang bukan hanya cerita dongeng, tetapi cerita yang terjadi dan bisa kita datangi makamnya. Untuk itu kami mengajak para pecinta sejarah wali untuk bisa hadir di Desa Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Untuk bisa datang ke sana, Anda tinggal naik kereta api, turun di stasiun kereta api Tuk Buntung Cepu, berjarak hanya sekitar 300 dari stasiun kereta api. Anda cukup jalan saja, Anda akan bertemu dengan makam Mbah Balun di Balun Cungkup, Kelurahan Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Kami sebagai tim sejarah Cepu merasa berbangga karena Mbah Balun mempunyai silsilah yang bagus. Beliau adalah putra dari Sultan Hadiwijoyo atau yang terkenal dengan Joko Tingkir, mempunyai nasab yang bagus, kemudian mempunyai nasab yang berhubungan langsung dengan nasab di atasnya menuju Rasulullah Muhammad SAW. Untuk itu kami merasa berbangga. Apakah Anda tertarik dengan channel ini? Apakah Anda ingin berkunjung di makam Balun? Silakan hubungi kami. Insya Allah kami akan mengiringi Anda untuk datang ke makam Mbah Balun atau yang terkenal dengan makam Mbah Pangeran Penjaringan. Terima kasih atas urian singkat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.